teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarah Trivena Kilaka. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dua hal yang ingin saya bagikan di sini adalah yang pertama, kesadaran berbahasa, dan yang kedua adalah pentingnya mendengar. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu kesadaran bahasa. Kesadaran berbahasa adalah sikap seseorang baik secara pribadi maupun secara kolektif bertanggung jawab sehingga menimbulkan rasa saling memiliki suatu bahasa. Dengan demikian, ia berkemauan untuk ikut membina dan mengembangkan bahasa itu. Kesadaran ini perlu ditumbuhkan agar bahasa yang bersangkutan terpelihara pemakaiannya. Namun sering kita menemukan tiap-tiap orang memiliki pandangannya sendiri tentang bahasanya. Memang ia menyadari bahwa bahasa merupakan kebutuhan baginya, sehingga dengan kesadaran ini maka akan timbul pula sikap menghormati dan berperilaku dengan penuh tanggung jawab dalam memelihara bahasa. Jadi kalau seseorang telah hati-hati berbicara atau menulis sesuatu sehingga bahasanya terpelihara, tidak ada kesalahan yang dilihat dari segi keindahan bahasa, kaidah bahasa, maka keadaan ini telah menandakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam pembinaan bahasa. Dengan penuh kesadaran pula, kita menggunakan bahasa ini dengan secara tertib untuk memahami suatu bahasa. Memang hal ini merupakan perjuangan yang sangat berat. Namun, kalau setiap pemakaian bahasa telah menyadari perlunya pembinaan suatu bahasa, maka usaha apapun yang akan dijalankan pasti akan berhasil nanti. Dengan penuh kesadaran ini, kita menggunakan bahasa secara tertib, yaitu untuk suatu bahasa. Memang hal ini merupakan perjuangan berat. Namun, kalau setiap pemakaian bahasa telah menyadarkan kita untuk perlu kita membina suatu bahasa, maka usaha apapun yang akan dijalankan, itu semuanya pasti akan berhasil. Sehingga kita sebagai anak Tuhan pun, kita harus mempergunakan bahasa ini sebagai instrumen untuk menunjukkan kehendak Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Dan kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua adalah pentingnya mendengar. Nah, pentingnya mendengar ini sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17 juga dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Agar komunikasi yang efektif terjadi, haruslah terkandung unsur mendengar dengan baik. Dan kita perlu mengetahui bahwa bagaimana seseorang mendengar yang baik, seorang pendengar yang baik, dan cara memberikan respon positif saat menerima berita dari pihak lain yang menyampaikan informasi. Dan dengan hal ini, bagaimana agar orang mau mendengarkan? Ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui bersama, yaitu yang pertama, sikap yang jujur. Kita sering mendengar bahwa berbohong demi kebaikan lebih baik daripada berkata jujur, tetapi bisa menimbulkan keributan. Bagaimana cara berkata jujur tetapi bisa tetap menjaga suasana baik? Kejujuran dalam menyampaikan berita merupakan hal yang sangat penting. Kadang-kadang ada saatnya kita tidak perlu menyampaikan sesuatu
tetapi kita harus tetap menjaga sikap jujur atau tidak berbohong. Kita bisa mengatakan minta maaf karena tidak bisa menyampaikan informasi itu sekarang. Ketika lancaran komunikasi sering disebabkan rasa tidak puas karena sikap menyembunyikan sesuatu dengan cara yang tidak jujur. Seperti dalam Amsal pasal 12 ayat 19 mengatakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Yang kedua adalah sikap menghormati kepercayaan. Nah, dalam hal ini jangan sampai berita yang disampaikan dengan kejujuran disebarluaskan sebagai gosip atau rumor yang menyebabkan orang lain kecewa karena menganggap pihak lain tidak bisa menjaga rahasia dan bahkan membesar-besarkan masalah. Amsal pasal 17 ayat 9 mengatakan siapa menutupi pelanggaran mengajar kasih, tetapi siapa bangkit perkara menceraikan sahabat yang karet. Bagaimana seandainya ada yang menyampaikan berita sambil meminta kepada kita agar menyimpannya sebagai sebuah rahasia? Ada dua hal di sini, yaitu jangan mudah berjanji kecuali memang ada tekad untuk benar-benar menjaga rahasianya. Yang kedua adalah kita harus dipastikan bahwa yang disampaikan bukan gosip, ataupun kita harus pastikan bahwa berita yang menjelek-jelekan pihak lain itu tidak boleh untuk kita lakukan. Permasalahan utama bukanlah kita sendiri sebagai penyebab gosip, tetapi membiasakan diri untuk tidak mendengar gosip dari pihak lain. Dengan demikian kita menjadi pendengar yang baik dan sekaligus menjaga hubungan dengan baik dengan pihak lainnya. Yang ketiga adalah sikap keterbukaan. Di sini kita perlu mengetahui bahwa orang selalu ingin menyampaikan berita tanpa rasa khawatir atau rasa curiga. Untuk itu, sebagai penerima berita, ia harus mempunyai sifat yang terbuka dalam menerima segala informasi yang disampaikan. Banyak orang yang ragu-ragu menyampaikan berita kepada seseorang karena menganggap orang tersebut tidak terbuka atau menanggapinya. Kita harus bersikap terbuka agar semua pihak atau pihak lain merasa bebas berdiskusi tanpa rasa takut kepada kita. Nah, komunikasi yang kita mengerti adalah komunikasi yang efektif didasarkan pada kemampuan untuk mendengar. Nah, jika orang tidak yakin bahwa kita mau mendengarkan dengan baik, kegagalan dalam komunikasi sangat mungkin terjadi. Sikap terbuka tidak terpaku kepada pendapat kita sendiri atau kita merasa egois, tetapi mempergunakan pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan. Dengan cara tersebut menunjukkan bahwa kita adalah pendengar yang baik dan mau memperhatikan pendapat orang lain juga. Yang keempat adalah sikap menerima orang lain. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, perlu ada kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa mereka dapat diterima dengan sepenuh hati tanpa syarat. Tanggapan berpura-pura sangat mudah, dilihat dari sikap berbicara, dilihat dari sikap pandangan mata, dan dilihat dari sikap perhatian dan dari berbahasa dan dari sikap dari setiap kata-kata yang kita pakai. Rasa kurang diterima juga tampak dari sikap yang dipilih atau sikap yang seringkali kita menyebutkan bahwa sikap yang pilih kasih. Saat berbicara dalam kelompok di mana hanya memberikan perhatian dan tanggapan serius kepada pihak-pihak tertentu dan kurang memberi respons pada pihak yang lain.
Hal seperti ini akan menghambat komunikasi yang baik karena kurangnya sikap menerima dan tidak menjadi pendengar yang baik bagi pihak yang lain. Nah, dari keempat hal yang penting, dari keempat hal yang saya bagikan ini, sangat penting untuk kita juga harus mengetahui bahwa mendengarkan adalah salah satu keahlian yang sangat penting karena akan membuat komunikasi menjadi hidup. Untuk itu perlu melatih diri dengan sebaik-baiknya agar supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang kita komunikasi nanti. Nah, di dalam Markus pasal 12 ayat 37 disebutkan bahwa orang banyak mendengar apa yang dikatakan Yesus dengan penuh minat, yang artinya bahwa mereka tidak hanya menggunakan telinganya, tetapi juga memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Sehingga keuntungan dalam mendengar, di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 19 disebutkan, jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Hal ini jelas di sini bahwa dengan memiliki kemauan dalam mendengar akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang mendatangkan hasil yang baik. Nah, mendengar dengan baik adalah ciri pemimpin yang baik. Musa kita juga lihat di dalam cerita-cerita Alkitab, contohnya bagi Musa ini merupakan sosok pemimpin yang mau mendengarkan saran dari orang lain, yaitu Yitro, mertuanya, untuk mengatur dan mendelegasikan tugas dengan efektif. Hal ini menjadikan Musa seorang pemimpin yang dapat melakukan tugas dengan lebih baik lagi. Semua ini merupakan ciri dari pemimpin yang mau mendengar dengan baik. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 18 ayat 17-21. Dari hasil penelitian sekuler pun juga terbukti bahwa seorang yang mempunyai kebiasaan mendengar dengan penuh perhatian berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ia mampu menjabarkan semua instruksi dari atasannya dan ia juga mampu mengakomodasi saran-saran dan bahkan koreksi yang diberikan anak buahnya atau orang-orang di sekitarnya. Orang semacam ini akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan akhirnya juga mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dari pihak atasan maupun bawahan dan dari pihak siapapun. Nah, dari akhir video ini saya juga ingin memberikan pesan bahwa seringkali dalam kehidupan kita, meskipun banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan karya dan kerja, dalam pelayanan kita sering salah dalam hal berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kesalahan ini tidak saja terjadi ketika kita berkomunikasi dengan sesama, tetapi juga seringkali kita salah berkomunikasi dengan Allah. Keterbatasan dalam berkomunikasi membuat seseorang tidak dapat menyampaikan ataupun menangkap pesan, sehingga komunikasi perlu dipelajari. Karena itu tidak ada kata terlambat untuk menjadi komunikator yang unggul. Selamat mencoba dan semangat untuk kita semua, dan kita pasti akan menjadi seorang komunikator yang unggul. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan sekiranya video ini bisa membangun ke depannya. Tuhan Yesus memberkati.